Udah ya, bosnya suruh kantor ambil. Berapa tuh, Pak? 10. Nih, hitung sini. Mana, Pak? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pak. Nih, coba. 11 ya, Pak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 11. 11, Pak. Ya. Oh ya, Pak. Ya. Besok jam 8 masih buka semuanya yang kita bawa. Ya. Oh ya, Pak, ya, Pak. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tunggu sayang. Saya lapor, Pak. Sini astagfirullah. Siapa? Dia memukul. Dia memukul, Pak. Dia memukul, Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mirta Pauji. Saya dari program studi pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Berbicara tentang kekuatan merupakan sesuatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kekuatan sangat erat sekali dengan kekuasaan. Bila ditinjau dari segi hukum, politik, dan juga yang lainnya, kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Kekuasaan dalam pembahasan ini tidak dalam ranah keluarga dan tempat kerja, melainkan dalam ranah dan area sipil, di mana kekuasaan yang ada adalah kekuasaan yang memaksa masyarakat untuk membuat pilihan dan membuat seseorang atau penguasa untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Berbicara tentang kekuasaan, dalam penyelenggaraannya, kita tahu bahwasanya akan menemukan dasaran dan dasarnya. Apalagi berbicara tentang kekuasaan dalam ranah sipil, di mana suatu kekuasaan itu merupakan kekuatan yang diberikan oleh rakyat dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat. Namun dalam realitanya kita selalu menemukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, di mana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengutip dari perkataan Nurholis Majid dalam bukunya Indonesia Kita, bahwasanya Indonesia ini akan mengalami kemajuan bila mana masyarakat mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Pada saat ini kita tahu bahwasanya saat ini Indonesia dalam masa pandemi, di mana masyarakat sedang menghadapi permasalahan ekonomi karena ruang gerak terbatas, karena ditakutkan adanya penyebaran virus di masa pandemi. Namun kita tahu bahwasannya hal ini mengundang problematika dalam segi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kekuatan. Kita ambil contoh bahwasannya di Provinsi Jakarta adanya Perda DKI nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Dalam pasal 28 dan 29
Di dalamnya berisi tentang Satuan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah provinsi dan atau penyidik pegawai negeri sipil pada Satpol PP atau Satpol Pamong Praja diberi wewenang khusus untuk sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah. Hal ini memberikan sebuah kekuatan kepada Satpol PP dalam penyidikan untuk dan kepada masyarakat. Namun kita tahu bahwasanya saat ini masyarakat sangat mengeluhkan hal tersebut, di mana Satpol PP dalam penyidikannya itu sering kali keluar dari SOP atau standar operasional, di mana Satpol PP melakukan dan menggunakan kekuatannya untuk disalahgunakan. Kita tahu bahwasanya sering terjadi sebuah kekerasan atau sering terjadi sebuah perampasan. Hal ini menjadi problematika tersendiri, di mana kekuasaan atau kekuatan harus digunakan sebagaimana mestinya dan digunakan sesuai amanah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun hal itu merupakan idealnya, dan pada realitanya kita menemukan permasalahan tersebut. Hal ini harus kita anggap penting karena masyarakat hal ini merupakan suatu hal yang utama sebagai pemberi amanah kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, dan pihak-pihak kekuasaan harus menjaga masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan amanah yang diberikan. Mungkin ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dalam Satpol PP, dan Satpol PP seharusnya senantiasa mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, karena ini merupakan hal yang menjadi problematika di masyarakat dan menjadi masalah-masalah yang menjadi efek domino bagi yang lainnya. Mungkin sekian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan memberikan solusi atas permasalahan abuse of power. Wacana kebijakan kriminal yang hendak dialami oleh pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk menambahkan beberapa tindak pidana dalam perubahan Perda Penanggulangan COVID-19 dalam upaya melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimanapun tetap perlu diapresiasi karena lembaga eksekutif dan legislatif tersebut diasumsikan lebih memahami kebutuhan, kondisi dan penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya di DKI Jakarta yang menjadi parameter bagi daerah lainnya. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM 1801456. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan hukum yang dialami tersebut. Nah, penegakan hukum atas pelanggaran dari suatu ketentuan peraturan daerah di masa pandemi ini sulit diberikan kepada polisi sebagai institusi penegak hukum yang melakukan pendidikan dan penyidik PNS yang memiliki dasar hukum acara pidana yang diatur oleh undang-undang. Tentu tidak mengurangi peran dari Satpol PP untuk tetap memberikan dukungan non-yudisial. Hal ini dikarenakan untuk melakukan sebuah penyidikan yang diperlukan hukum, yaitu knowledge, pengetahuan, pendidikan yaitu skill, dan etika hukum, code of conduct, yang tentunya tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Nah, maka dari itu penting untuk dipastikan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan proses hukum yang berdasarkan KUH dan sekali-kali tidak memberikan celah terjadinya otoritas atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang pada pokok bunyinya itu bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan. Nah, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.